Pernah kebayang nggak sih ada dunia di mana mesin itu nggak cuma ngitung, tapi juga ngeliat. Beneran ngeliat dan paham dunia visual kita, sama kayak kita. Atau jangan-jangan malah lebih jago lagi. Nah, ini tuh bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Justru pertanyaan inilah yang jadi pusat dari sebuah revolusi teknologi yang lagi terjadi di sekeliling kita. Seringnya tanpa kita sadari. Yap, kita lagi ngomongin computer vision. Ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang simpelnya ngajarin komputer buat baca dan ngerti gambar dan video. Dan dampaknya, wah, ini bakal mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih ramenya baru sekarang? Apa yang bikin teknologi yang tadinya cuma ada di lab-lab riset canggih, tiba-tiba meledak dan masuk ke kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di 3 hal besar yang terjadi barengan. Pertama, soal perangkat keras. Kamera resolusi tinggi dan chip pemrosesan super kenceng yang dulu harganya selangit, sekarang jadi jauh lebih murah dan gampang diakses. Kedua, ada terobosan luar biasa di algoritma, terutama berkat deep learning. Inilah otaknya yang bikin komputer bisa belajar ngenalin pola dengan akurasi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dan yang ketiga, ini nih bahan bakarnya. Ledakan data. Miliaran foto dan video yang kita unggah tiap hari jadi makanan tanpa batas untuk melatih AI ini jadi makin pintar. Oke, kita mulai dari aplikasi yang paling mendasar buat kita semua, makanan. Gimana caranya teknologi mata digital ini ngebantu di sawah dan ladang? Fakta di lapangan tuh gini, populasi dunia makin banyak, lahan pertanian makin sempit, plus tantangan perubahan iklim. Jelas, cara bertani yang lama aja nggak bakal cukup lagi. Kita butuh cara yang lebih cerdas. Disinilah muncul konsep keren yang namanya pertanian presisi. Ini adalah pergeseran besar dari bertani berdasarkan katanya atau kebiasaan turun-temurun, jadi bertani berdasarkan data yang akurat. Dan computer vision inilah yang jadi matanya. Jadi, intinya itu efisiensi yang gila-gilaan. Bayangin aja, ada drone terbang di atas ladang jagung yang luasnya hektaran. Cuma dalam beberapa menit, dia bisa tahu persis area mana yang kurang air atau lagi diserang hama. Padahal kalau pakai cara manual, butuh orang buat keliling berjam-jam. Hasil nyatanya, penggunaan pestisida bisa berkurang sampai 40%. Artinya, petani hemat biaya dan lingkungan juga lebih sehat. Keren kan? Tapi tentu aja, secanggih apapun teknologinya, petani kan mikirnya praktis. Semuanya balik lagi ke hitung-hitungan return on investment atau ROI. Simpelnya, modal yang dikeluarin buat beli drone dan sistem AI ini harus bisa ketutup sama penghematan biaya pupuk atau pestisida, dan tentunya naiknya hasil panen. Kalau nggak untung, ya nggak bakal dipakai. Nah, alurnya tuh kira-kira begini. Pertama, drone ngambil gambar di lapangan. Kedua, data mentah itu diproses dulu di alat kecil di lokasi, sebut aja gateway, jadi nggak semua data dikirim. Ketiga, data yang penting aja yang dikirim ke cloud untuk dianalisis sama AI yang lebih canggih. Keempat, hasilnya dikirim balik ke HP petani, bisa dalam bentuk peta warna-warni atau rekomendasi simple. Dan yang kelima, ini yang paling keren. Data dari petani dipakai lagi buat ngelatih sistemnya biar makin pinter. Jadi ini siklus yang jalan terus. Oke, dari ladang sekarang kita pindah ke sektor lain yang krusial banget, kesehatan. Di sini, computer vision bukan cuma soal efisiensi, tapi soal menyelamatkan nyawa. Coba deh bayangin jadi seorang radiolog. Sehari mereka mungkin harus meriksa ribuan gambar hasil ronsen atau CT scan. Ini pekerjaan yang butuh konsentrasi super tinggi, melelahkan, dan ya namanya juga manusia, pasti ada aja resiko kesalahan. Makanya butuh banget alat bantu yang cerdas. Nah, disinilah AI masuk sebagai opini kedua yang nggak pernah capek dan telitinya minta ampun. Sistem ini bisa nyisir gambar medis dan ngasih tanda di area-area yang mencurigakan, yang mungkin aja kelewat sama mata manusia. Mulai dari bantu deteksi dini kanker kulit lewat kamera HP, sampai mantau pasien lansia di rumah sakit biar nggak jatuh. Teknologi ini jadi semacam jaring pengaman tambahan di dunia medis. Sekarang, mari kita lihat gimana teknologi ini bekerja di lingkungan yang paling kompleks dan paling riuh yang pernah kita buat. Kota modern. Ngurusin macet, jagain keamanan publik, sampai ngerawat infrastruktur kayak jembatan dan jalan di kota besar, itu wah tantangannya luar biasa. Kita butuh mata di mana-mana buat ngerti apa yang terjadi di kota secara real time. Computer vision itu bisa dibilang otaknya smart city. Kamera di lampu merah nggak lagi cuma ngerekam plat nomor,
tapi juga nganalisis. Dia bisa ngitung ada berapa mobil yang antri, terus otomatis ngatur durasi lampu hijau biar lebih lancar. Atau bisa juga deteksi kecelakaan secara otomatis dan langsung ngirim sinyal ke ambulans. Jadi ini kayak sistem saraf pusat buat sebuah kota. Sejauh ini kedengarannya keren banget kan, pertanian jadi lebih produktif, kesehatan lebih maju, kota lebih efisien. Tapi, seperti biasa, setiap teknologi yang punya kekuatan besar pasti membawa pertanyaan-pertanyaan baru yang gak kalah besar. Ini pertanyaan yang wajib kita tanyakan. Seiring kita ngasih mata ke mesin, kita juga membuka kotak Pandora yang isinya diskusi-diskusi rumit tentang masa depan kita semua. Pertanyaan-pertanyaan ini penting banget soal privasi misalnya. Siapa yang berhak ngeliat dan make rekaman wajah kita waktu jalan-jalan di kota? Terus soal bias, gimana kita bisa jamin algoritmanya adil dan akurat buat semua orang, nggak peduli ras atau gendernya? Dan ini yang paling pelik, kalau ada mobil tanpa supir nabrak orang, siapa yang salah? Pemiliknya, pembuat softwarenya, atau mobilnya? Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini adalah obrolan penting yang harus kita lakukan bareng-bareng. Pada akhirnya computer vision itu kan cuma alat. Emang sih alat yang luar biasa canggih. Tapi seperti pisau, dampaknya, mau itu baik atau buruk, tergantung banget sama gimana kita milih buat menggunakannya. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang apa yang bisa teknologi ini lakukan, tapi tentang dunia seperti apa yang mau kita bangun bersama dengan teknologi ini.